Perkenalkan, nama saya Nahdiatul Aulia dari Prodi Pendidikan Biologi ITS NU Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai respirasi pada tumbuhan. Apa sih respirasi itu? Jadi, respirasi adalah suatu proses biologis yang oksigennya itu diserap untuk digunakan pada proses pembakaran oksidatif yang menghasilkan energi, diikuti oleh pengeluaran sisa pembakaran berupa gas karbon dioksida dan juga air. Substrat yang paling banyak diperlukan oleh tanaman untuk melakukan proses respirasi adalah karbohidrat dan juga asam-asam organik bila dibandingkan dengan lemak dan protein. Respirasi dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pertama, kita akan menjelaskan mengenai respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Nah, respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut dengan mitokondria. Respirasi aerob dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap glikolisis. Glikolisis itu merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa dan pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Nah, untuk bagan yang ada di samping itu merupakan urutan dari proses yang terjadi pada proses glikolisis. Nah, singkatnya untuk tahap glikolisis dapat disingkat menjadi glukosa ditambahkan dengan 2 ATP sehingga menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH dan juga 2 ATP. Apa sih ATP itu? ATP merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria. Nah, untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transfer elektron. Untuk tahap selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif. Tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Nah, reaksi pertamanya diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim atau asetil CoA. Perubahan tersebut menghasilkan satu molekul asetil CoA, karbon dioksida dan NADH. Oleh karena itu, pada tahap glikolisis yang pertama tadi dihasilkan 2 asam pirufat, maka pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil CoA, 2 molekul karbon dioksida dan 2 molekul NADH. Nah, untuk prosesnya seperti yang ada pada di gambar. Urutan prosesnya yaitu yang pertama, asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat. Nah, gugus tersebut akan diubah menjadi karbon dioksida. Untuk urutan yang kedua, sisa atom C dalam bentuk CH3COO akan mentransfer elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Untuk CH3COO akan diubah menjadi asam asetat. Kemudian urutan yang terakhir yaitu asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita tentang dekarboksilasi oksidatif, ringkasannya seperti berikut, yaitu 2 asam pirufat ditambahkan 2 koenzim A sehingga menghasilkan 2 asetil CoA dan juga 2 karbon dioksida serta 2 NAD. Untuk tahap yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs ini merupakan tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2 dan 4 molekul CO2. Nah, prosesnya seperti yang ada pada di gambar. Untuk dapat memudahkan pemahaman kita, singkatnya dapat dituliskan seperti 2 asetil CoA ditambahkan dengan 2 asam oksaloasetat sehingga menghasilkan 6 NADH, 2 FADH+, 2 ATP serta 4 CO2. Selanjutnya yaitu tahap yang keempat. Tahap yang keempat adalah transport elektron. Transport elektron ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob
yang disertai dengan pembentukan ATP paling banyak. Nah, transfer elektron ini berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transfer elektron adalah reaksi reduksi dan juga oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transfer elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, serta oksigen. Seperti yang ada pada gambar tersebut, dapat dijabarkan bahwa NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Elektron tersebut ditransfer ke koenzim Q. Oleh karena tingginya energi elektron, ADP dan fosfat anorganik bersatu menjadi ATP. Selanjutnya, koenzim B. Akibatnya, koenzim Q akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Selanjutnya, sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya ADP dan fosfat akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya sitokrom C akan mereduksi sitokrom A dan sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga akan memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Yang terakhir yaitu sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Nah, pada transfer elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal ini disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH. Nah, secara singkat pembentukan ATP dan NADH dan FADH2 ditulis sebagai berikut, yaitu yang ada di bawah yaitu oksidasi 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP, sedangkan oksidasi 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Nah, dari ke tahap-tahap yang ada pada respirasi aerob dapat dihasilkan berturut-turut, yaitu 10 dan 2 molekul. Artinya 10 NADH ditambahkan dengan 5 O2 sehingga menjadi 10 NAD+ ditambahkan 10 H2O serta 30 ATP. Yang kedua, 2 FADH2 ditambahkan dengan O2 sehingga menjadi 2 FAD+ dengan 2 H2O serta 4 ATP. Nah, dengan demikian tahap transfer elektron ini menghasilkan 34 ATP dan 12 H2O. Jika seluruh ATP dijumlahkan mulai dari proses glikolisis hingga transfer elektron, akan dihasilkan seperti yang ada di tabel di samping, yaitu pada reaksi glikolisis menghasilkan sebanyak 2 ATP, pada reaksi dekarboksilasi oksidatif tidak menghasilkan ATP, pada siklus Krebs menghasilkan 2 ATP, serta transfer elektron menghasilkan 34 ATP, sehingga total ATP yang didapatkan pada respirasi aerob ini adalah 30. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai respirasi anaerob. Apa sih respirasi anaerob itu? Nah, pada kondisi kurang oksigen seperti saat tanah terlalu basah atau tergenang air, maka jaringan akar atau biji-biji yang terbenam di dalamnya akan mengalami kekurangan oksigen. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka pada jaringan akan terjadi respirasi anaerob. Respirasi anaerob pada tubuh kita akan menghasilkan timbunan asam laktat yang menjadi tanda kelelahan otot. Sedangkan pada tumbuhan, respirasi anaerob itu akan lebih cenderung menghasilkan etanol daripada asam laktat. Namun demikian, bahan sisa metabolisme tersebut dapat diubah menjadi glukosa atau dapat dimanfaatkan kembali. Nah, untuk ciri-ciri respirasi anaerob yang pertama yaitu sel tidak mempunyai
akseptor elektron yang digunakan untuk memproduksi ATP ketika oksigen tidak ada, sehingga membuat proses dinamakan dengan fermentasi alkohol. Ciri-ciri yang kedua, proses fermentasi alkohol ini bisa dibilang hanya dilakukan oleh jamur ragi, yang dimana jamur ragi akan membuang semua gas karbon dioksida yang berasal dari asam pirufat yang kemudian melalui tahap dekarboksilasi oksidatif atau biasa dikenal dengan tahapan DKO akan menghasilkan molekul karbon asetaldehida sebanyak 2 molekul. Ciri yang ketiga, asetaldehida juga akan menerima elektron yang asalnya dari senyawa NADH dan diubah menjadi etanol. Yang keempat, proses ini umumnya hanya terjadi pada tumbuhan saja. Ciri-ciri yang kelima, bisa menghasilkan fermentasi asam laktat yang terjadi karena adanya suatu peristiwa mengirim elektron dari NADH yang akan digunakan kembali ke pirufat dan umumnya terjadi pada sel-sel hewan. Nah, secara ringkas, ciri dari respirasi anaerob itu seperti pada gambar yang pertama, yaitu ada gambar alcoholic fermentation, kemudian yang kedua lactic fermentation. Nah, dari gambar proses kimia respirasi anaerob yang ditunjukkan, tampak bahwa respirasi anaerob itu merupakan pembongkaran glukosa yang tidak sempurna. Dari gambar proses kimia pada peristiwa anaerob yang ditunjukkan di atas itu, tampak bahwa respirasi anaerob merupakan pembongkaran glukosa yang tidak sempurna. Mengapa tersebut dibilang bahwa respirasi anaerob tidak sempurna? Karena yang pertama hanya menghasilkan 2 ATP dari setiap mol glukosa yang dibongkar. Sedangkan alasan yang kedua, karena respirasi anaerob merupakan entropi besar karena hasil pembongkarannya menghasilkan sampah yang berupa senyawa yang masih menyimpan energi cukup besar, yaitu etanol ditambahkan dengan karbon dioksida atau asam laktat. Kemudian yang ketiga, sebagian energi terbuang dalam bentuk panas. Nah, dari penjelasan tadi, manakah yang lebih baik di antara respirasi aerob dan juga respirasi anaerob? Dalam sejauh ini, respirasi yang paling baik adalah respirasi aerob, dikarenakan yang pertama dapat membongkar jauh lebih sempurna dengan zat sisa berupa molekul kecil, yaitu karbon dioksida dan juga air. Nah, yang kedua, dapat menghasilkan 36 ATP dari setiap pembakaran 1 mol glukosa. Yang ketiga, energi yang terbuang dalam bentuk panas sangatlah kecil. Pembakaran glukosa sumber energi dalam suasana aerob yang melibatkan proses-proses glikolisis di sitosol dan juga door Krebs disebut dengan peristiwa pembakaran sempurna. Secara ringkas, proses kimianya seperti pada gambar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Respirasi pada tumbuhan ini adalah proses reaksi karbohidrat dengan oksigen yang menghasilkan air dan juga energi kimia. Kemudian karbon dioksida tersebut dilepaskan ke udara. Nah, dalam proses respirasi ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan proses tersebut. Yang pertama ada faktor internal. Pada faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, seperti yang pertama jumlah plasma dalam sel. Maksudnya adalah pada jaringan-jaringan meristematik atau jaringan yang masih muda terdapat sel-sel yang masih penuh dengan plasma dengan viabilitas tinggi, biasanya mempunyai kecepatan respirasi yang lebih besar daripada jaringan-jaringan yang lebih tua dengan jumlah plasmanya sudah lebih sedikit. Faktor internal yang kedua, jumlah substrat respirasi dalam sel. Karena jumlah substrat respirasi pada tumbuhan itu ada hal yang penting dalam melakukan respirasi. Ketika tumbuhan dengan kandungan substrat yang sedikit akan melakukan respirasi dengan laju yang sangat rendah. Kemudian dengan sebaliknya, apabila tumbuhan dengan kandungan substrat yang banyak akan melakukan respirasi dengan laju yang tinggi. Substrat utama pada respirasi seperti yang sudah dijelaskan tadi yaitu karbohidrat. Faktor internal yang ketiga, umur dan tipe tumbuhan. Tingkat respirasi yang terjadi pada tumbuhan muda akan lebih tinggi dari tumbuhan yang sudah dewasa atau lebih tua.
Hal ini dikarenakan pada tumbuhan muda jaringannya juga masih muda dan sedang berkembang dengan baik. Umur tumbuhan juga dapat mempengaruhi laju respirasi. Laju respirasi tinggi pada saat perkecambahan dan tetap tinggi pada fase pertumbuhan vegetatif awal, di mana laju pertumbuhan juga sangat tinggi, dan juga kemudian akan menurun dengan bertambahnya umur tumbuhan. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar sel atau lingkungan tumbuhan. Yang pertama ada suhu. Mengapa suhu? Karena secara umum pada batas-batas tertentu kenaikan suhu menyebabkan kenaikan laju respirasi. Ketika kecepatan reaksi respirasi akan meningkat untuk setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Namun hal ini bergantung pada masing-masing spesies tumbuhan. Apabila kenaikan suhu yang melebihi batas minimum kerja enzim akan menurunkan laju respirasi karena enzim respirasi tidak dapat bekerja dengan baik pada suhu yang terlalu tinggi. Faktor eksternal yang kedua yaitu kandungan oksigen atau O2 pada udara. Nah, pengaruh kadar oksigen ini dalam atmosfer terhadap kecepatan respirasi akan berbeda-beda tergantung pada jaringan dan juga jenis tumbuhannya. Tetapi meskipun demikian, makin tinggi kadar oksigen di atmosfer, maka makin tinggi pula kecepatan respirasi pada tumbuhan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kandungan karbon dioksida pada udara. Semakin tinggi konsentrasi karbon dioksidanya akan diperkirakan dapat menghambat proses respirasi karena konsentrasi karbon dioksida itu sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan stomata menutup sehingga tidak terjadi pertukaran gas atau oksigen tidak dapat diserap oleh tumbuhan. Nah, pengaruh hambatan yang telah diamati pada respirasi daun mungkin disebabkan karena hal tersebut. Faktor yang keempat yaitu kandungan air dalam jaringan. Pada umumnya, dengan naiknya kandungan air dalam jaringan, kecepatan respirasi juga akan meningkat. Hal tersebut jelas tampak pada biji yang sedang berkecambah. Untuk faktor yang kelima yaitu cahaya. Cahaya akan mendorong laju respirasi pada jaringan tumbuhan yang berklorofil karena cahaya sangat berpengaruh pada tersedianya substrat respirasi yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Yang keenam yaitu luka dan stimulus mekanik. Luka atau kerusakan jaringan pada jaringan daun menyebabkan laju respirasi naik untuk sementara waktu, biasanya beberapa menit hingga 1 jam. Luka memicu respirasi tinggi karena yang pertama ada oksidasi senyawa fenol terjadi dengan cepat karena pemisahan antara substrat dan oksidasinya dirusak. Sebab yang kedua yaitu karena proses glikolisis yang normal dan katabolisme oksidatif meningkatkan karena hancurnya sel atau sel-sel sehingga menambah mudahnya substrat yang dicapai enzim respirasi. Sebab yang ketiga, akibat luka biasanya sel-sel tertentu kembali ke keadaan meristematis diikuti pembentukan kalus dan juga penyembuhan atau perbaikan luka. Untuk faktor eksternal yang terakhir yaitu garam-garam mineral. Apabila terjadi penyerapan garam-garam mineral dari dalam tanah, maka laju respirasi akan meningkat. Hal ini dikaitkan dengan energi yang diperlukan pada saat garam atau ion diserap dan diangkut. Nah, keperluan energi itu dipenuhi dengan kenaikan laju respirasi. Fenomena ini dikenal dengan respirasi garam. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.